Ya, kali ini saya belajar mengenai ekonomi ya dengan judul Teori Pasar 2 yang khusus membahas pasar monopsoni. Ini saya ambil dari download dari internet, disusun oleh Bapak Satya Negara Lubis ya tahun 2006. Tujuannya menambah pengetahuan. Pendahuluan. Salah satu kendala dalam meningkatkan pendapatan petani adalah posisi tawar petani yang lemah dibandingkan pedagang atau tengkulak. Keadaan ini disebabkan karena struktur pasar di tingkat petani adalah monopsonistik. Dari hasil analisis secara teoritis, ya ini saya besarkan supaya kelihatannya. Ini saya besarkan dulu. Oh ya, jadi saya besarkan kayak ini aja ya. Wah, terlalu besar. Dari hasil analisis secara teoritis ya, ini melalui perangkat ekonomi mikro, alternatif terbaik adalah menciptakan pesaing bagi pedagang atau tengkulak sehingga terstruktur pasar persaingan murni. Monopsoni menunjukkan kasus di mana hanya terdapat seorang pembeli untuk faktor produksi tertentu. Jadi monopsoni ini rupanya seperti monopoli juga ya, cuman di sini pembelinya satu tapi untuk satu faktor juga. Dengan demikian, seorang monopsonis pada umumnya menghadapi kurva penawaran pasar yang memiliki kemiringan positif. Ini berarti bahwa apabila perusahaan monopsonistis ya menginginkan lebih banyak faktor produksi, maka perusahaan harus membayar harga yang lebih tinggi. Tidak hanya untuk unit tambahan faktor produksi itu, tetapi juga seluruh faktor produksi yang digunakannya. Akibatnya, biaya marginal faktor produksi atau sumber daya ya atau MRC, marginal revenue C curve ya, akan lebih besar dari faktor produksi atau sumber daya, dan kurva biaya marginal sumber daya yang dihadapi monopsonis terletak di atas kurva penawaran faktor produksi atau sumber daya yang dihadapi perusahaan. Posisi tawar petani pada saat ini umumnya lemah. Hal inilah merupakan suatu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan. Nah, saya coba dulu ya. Di sini saya coba lihat dulu apakah ada model kurvanya ya, kurvanya yang diceritakan tadi. Ada barangkali ini nanti di bawah ya, tapi saya baca aja dulu. Struktur pasar di tingkat petani adalah monopsonistik. Pada struktur tersebut, beberapa gelintir pedagang atau tengkulak yang menguasai akses pasar, informasi pasar, dan permodalan yang cukup memadai berhadapan dengan banyak petani yang kurang memiliki akses pasar, informasi pasar, dan permodalan yang kurang memadai. Oh, jadi itu juga ya. Makanya tumbuh subur pasar monopsoni ini. Tulisan ini ingin menyumbangkan pemikiran memecahkan masalah rendahnya posisi tawar petani.
Sumbangan pemikiran ini dilandasi teori ekonomi mikro yang diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan posisi tawar petani. Oh, jadi Bapak Satya Negara ini ingin share ilmunya mengatasi rendahnya daya tawar petani ya. Dalam tulisan ini akan diuraikan secara teoristis dengan memakai asumsi ekonomi, yaitu setiap individu atau lembaga bersifat rasional dan profit oriented. Untuk menganalisis hal ini perlu suatu penyederhanaan dan asumsi-asumsi. Hal itu dilakukan agar analisis ini mudah dimengerti. Sejauh ini pembahasan kita tentang kekuatan pasar terfokus pada sisi penjualan yang ada di pasar. Sekarang kita membahas sisi pembeli. Kita ingin melihat jika tidak ada banyak pembeli, maka mereka juga memiliki kekuatan pasar dan menggunakannya dengan baik untuk mempengaruhi harga yang dapat mereka bayarkan untuk sebuah produk. Pertama, ada beberapa istilah. Monopsoni merujuk pada pasar di mana hanya ada seorang pembeli. Oligopsoni adalah pasar dengan beberapa pembeli. Dengan satu atau hanya sedikit pembeli, maka beberapa pembeli ini memiliki kekuatan monopsoni. Kemampuan pembeli untuk mempengaruhi harga barang. Kekuatan monopsoni ini memungkinkan pembeli membeli barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar kompetitif. Nyatakanlah Anda mencoba menentukan berapa banyak barang yang hendak Anda beli. Anda akan menerapkan prinsip marginal dasar atau total menjaga unit barang hingga unit terakhir yang dibeli memberikan nilai tambah atau utilitas yang tepat sama dengan biaya unit terakhir. Dengan kata lain, pada sisi margin, manfaat tambahan haruslah dilakukan melalui biaya tambahan. Sekarang kita melihat beberapa manfaat tambahan ini secara lebih rinci. Kita juga harus menggunakan istilah-istilah nilai marginal yang merujuk pada manfaat tambahan dan pembelian lebih dari satu unit barang. Bagaimana kita menentukan nilai marginal? Kita lihat bahwa kurva permintaan individu menentukan nilai marginal atau utilitas marginal sebagai fungsi jumlah yang dibeli. Oleh karena itu, nilai marginal Anda adalah kurva permintaan akan barang. Kurva permintaan individu miring ke bawah, karena nilai marginal yang diperoleh dari pembelian lebih dari satu unit barang akan mengalami penurunan ketika jumlah yang dibeli mengalami peningkatan. Biaya tambahan dari pembelian satu unit barang disebut pengeluaran marginal. Berapa pengeluaran marginal ini akan sangat tergantung pada apakah Anda pembeli kompetitif atau pembeli dengan kekuatan monopsoni. Nyatakanlah Anda sebagai pembeli kompetitif. Kata lain, Anda tidak memiliki pengaruh terhadap harga barang. Dalam kasus ini, biaya dari setiap unit yang Anda beli adalah sama
Oke. Tanpa melihat berapa banyak barang yang Anda beli. Ini adalah harga pasar untuk barang. Harga yang Anda bayarkan per unit adalah pengeluaran rata-rata Anda per unit, dan ini adalah sama untuk semua unit. Tetapi, berapakah pengeluaran marginal untuk setiap unit? Ya, ini dia. Tetapi berapakah pengeluaran Anda per unit? Sebagai pembeli yang kompetitif, pengeluaran marginal Anda adalah sama dengan pengeluaran rata-rata Anda. Dalam hal ini sama dengan harga pasar barang. Berapa banyak barang yang Anda beli? Anda juga harus membeli hingga nilai marginal dari unit terakhir tepat sama dengan pengeluaran marginal pada unit. Nah, ini nanti mungkin setelah lihat kurvanya akan lebih paham. Sehingga Anda dapat membeli jumlah Q pada perpotongan kurva pengeluaran dan permintaan marginal. Kita memperkenalkan konsep pengeluaran marginal dan pengeluaran rata-rata, karena semuanya akan membantu kita memahami apa yang terjadi ketika pembeli memiliki kekuatan monopsoni. Tetapi sebelum membahas situasi ini, kita akan melihat analogi antara kondisi pembeli kompetitif dan kondisi penjual kompetitif. Gambar di bawah memperlihatkan bagaimana penjual kompetitif sempurna memutuskan berapa banyak produk yang akan diproduksi dan yang akan dijual. Karena penjual mengambil harga pasar sebagaimana adanya, penerimaan rata-rata dan marginal adalah sama dengan harga. Jumlah yang dapat memaksimumkan profit adalah berada pada perpotongan kurva biaya rata-rata dan kurva biaya marginal. Coba dulu ya, kita lihat ini kurvanya. Mana ini kurvanya ya? Ini coba kita baca lagi. Ya. Sekarang, nyatakan bahwa Anda adalah satu-satunya pembeli barang tersebut. Sekali lagi, Anda menghadapi kurva penawaran pasar yang menyatakan kepada Anda berapa banyak produsen yang ingin menjual sebagai fungsi dari harga yang Anda berikan. Apakah jumlah Anda beli berada pada titik di mana kurva nilai marginal Anda memotong kurva penawaran pasar? Tidak tentunya. Jika Anda ingin memaksimumkan keuntungan Anda dan dari pembelian barang, Anda harus membeli dalam jumlah kecil yang Anda dapatkan dengan harga yang rendah. Nah, ini dia tadi kurvanya ya. Coba saya kecilkan lagi supaya kelihatan. Nah, ini tentunya dibesarin ininya. Nah, ini saya view-nya saya bagi dua. Nah, ini saya kecilin dikit supaya kelihatan. Nah, di sini ada dia. Dalam A, pembelian kompetitif A ya, yang mana A sini? Ini ya A. Dalam A, pembelian kompetitif mengambil harga pasar P. Ini dia. Sebagai P aksen
sebagaimana telah diberikan. Oleh karena itu, pengeluaran marginal dan pengeluaran rata-rata adalah konstan. Nah, ini dia ya, gambar A ini nih P-nya. ME sama dengan AE. Ketika garis lurus dia konstan. ME ini marginal expenses dan pengeluaran rata-rata, average expenses. Konstan ya, sama dia. Jumlah yang dibeli adalah ditemukan dengan mempersamakan harga dengan marginal. Jumlah yang dibeli adalah ini ya, ini tadi ini price ya, ini quantity, jumlah. Jadi harga dan jumlah kalau ditarik garis, inilah D, demand-nya yang dibeli, sama dengan marginal mempersamakan dengan marginal permintaan, marginal expense ini ya, marginal revenue atau apa ini ya, tidak jelas, F. Nah, dalam B, penjual kompetitif juga mengambil harga sebagaimana yang telah diberikan. Penerimaan marginal tunggu ya, ini mana gambarnya nih, gambar 2. Oh, ini lain lagi ceritanya ya, yang ini sih penerimaan marginal dan penerimaan rata-rata. Jadi kalau yang tadi pengeluaran marginal sama dengan pengeluaran rata-rata, pembeliannya di tengah-tengah ini, pertemuan. Nah, kalau yang gambar B ini juga konstan, tetapi yang konstan adalah average revenue dan marginal revenue-nya, per rata-rata penerimaan dan penerimaan marginalnya. Jadi di sini dia naik ke atas, padahal tadi kalau yang ini turun ke bawah. Nah, jumlah yang dijual ditemukan dengan mempersamakan harga dan biaya marginalnya. Nah, kita lihat lagi ya, berikutnya ada kurva. Ini saya naikkan ke atas. Nah, namanya kurva pembeli monopsoni. Nah, ini kita baca ceritanya. Kurva penawaran pasar adalah kurva pengeluaran rata-rata monopsonis, AE, average expense. Supply AE. Nah, inilah. Nah, ini dia kan. Nah, karena pengeluaran rata-rata meningkat, maka pengeluaran marginal berada tepat di atasnya. Nah, berarti rata-rata dia naik kemari. Atau coba kita apakan lagi ya. Ini ya, ini kita naikin. Nah, jadi dari sini tadi penawarannya menjadi kemari. Nah, karena pengeluaran rata-rata meningkat, maka pengeluaran marginal berada tepat di atasnya. Jumlah pembelian monopsonis rata-rata QM. Ini dia. Di mana
pengeluaran marginal, marginal expense, dan nilai marginal, marginal value saling berpotongan. Oh ya, oke. Jadi nilai marginal, pengeluaran marginal dan nilai marginalnya saling berpotongan. Harga yang dibayar per unit, ini, nah ini dari sini ya, tadi kan diambil dari sini, ini kan naik kemari, atau PM adalah ditemukan dari kurva pengeluaran rata-rata penawaran. Ya. Nah, dalam pasar kompetitif, harga dan jumlah PC dan QC. PC ini di sini pertemuannya ya. Ini ke QC adalah lebih tinggi. Mereka ditemukan pada satu titik di mana pengeluaran rata-rata atau penawaran dan marginal permintaan saling berpotongan. Jadi kata di sini satu titik di mana pengeluaran rata-rata penawaran, average expense, nilai marginal permintaan, marginal ini value ini. Jadi di sini berpotong. Untuk menentukan berapa banyak yang akan dibeli, tetapkanlah nilai marginal dari unit terakhir yang dibeli sama dengan pengeluaran marginal pada unit itu. Juga dicatat bahwa kurva suplai pasar bukan hanya kurva pengeluaran marginal. Kurva penawaran pasar memperlihatkan berapa banyak yang harus Anda bayarkan per unit sebagai fungsi dari jumlah total yang Anda beli. Dengan kata lain, kurva penawaran adalah kurva pengeluaran rata-rata. Kurva penawaran, supply curve, ya, adalah kurva pengeluaran rata-rata. Average cost curve, ya, average expenses. Karena kurva pengeluaran rata-rata itu mengalami kemiringan ke atas, maka kurva pengeluaran marginal harus terletak di atasnya. Inilah dia ya. Ini average expenses, ini marginal expenses. Keputusan untuk membeli unit tambahan akan meningkatkan harga dan harus dibayarkan untuk semua unit, tidak untuk harga ekstra. Nah, ini ada contoh gambar ya, kita lihat. Nah, ini dia. Kita lihat di sini ceritanya. Judulnya ini monopoli dan monopsoni. Oh, ini perbedaannya ya. Gambar 3 mengilustrasikan prinsip ini. Jumlah optimal monopsonis untuk pembelian QM adalah ditemukan perpotongan dari pengeluaran marginal dan permintaan marginal. Harga yang dibayar monopsonis adalah ditemukan pada kurva penawaran.
Inilah adalah harga PM Accent yang membawai supply QM. Akhirnya kita mencatat jumlah QM yang lebih kecil dari PM adalah lebih rendah dibandingkan dari jumlah harga yang ada dalam pasas kuantitatif, kompetitif QC dan PC. Diagram ini memperlihatkan analogi yang tertutup di antara monopoli dan monopsoni. Monopolis menghasilkan produk di mana penerimaan marginal memotong biaya marginal. Penerimaan rata-rata melebihi penerimaan marginal, sehingga harga melebihi biaya marginal. Monopsoni, pembeli pada titik di mana pengeluaran marginal memotong nilai marginalnya. Pengeluaran marginal melebihi pengeluaran rata-rata sehingga nilai marginal melebihi harga. Nah, sekarang pasar monopsoni dan gambarannya. Pengertian monopsoni. Pasar merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran barang tertentu. Jadi dapat diumpamakan pasar sayur, pasar ikan, pasar pakaian jadi, pasar mobil, tergantung dari jumlah penjual dan pembeli barang yang diperdagangkan. Pasar dapat dibedakan menjadi berbagai bentuk struktur. Bentuk struktur pasar ini dapat diibaratkan suatu kontinum dengan persaingan bebas. Bentuk ekstrim yang satu serta monopoli dan monopsoni ekstrim yang lain, dan sebagai bentuk adalah oligopoli dan persaingan monopoli.